Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan khud aqidataka minal kitabi was sunnah. Itu judul kitabnya, ambillah akidahmu itu dari kitab, maknanya dari Al-Quran, dan dari sunnah, maknanya hadis beliau yang sahih. Karena kita perkara yang gaib, yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita dan tidak bisa dijangkau dengan perasaan, tapi akan kita ketahui dengan dalil. Kemarin telah kita bahas beberapa pertanyaan. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan kita? Jawabnya, Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, dan sudah kita pelajari dalilnya. Kemudian apa itu artinya ibadah? Ibadah itu maknanya ketundukan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, atau semua urusan yang kita kerjakan ini yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan juga baik berupa ucapan maupun perbuatan, ini termasuk ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, tapi semua urusan hidup kita selama 24 jam yang ada contoh dari Quran dan Sunnah, itu adalah ibadah. Kemudian juga pertanyaan nomor 3, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah yang memerintah kita, dan sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Sekarang yaitu berikutnya soal yang 4 kemarin, hal na'budullaha khaufan wa tama'an, apakah kita beribadah kepada Allah ini berharap surganya, imbalannya, dan juga takut siksaannya? Betul, karena kita beribadah untuk meraih surganya dan agar kita terjauhkan dari nerakanya. Sekarang yang nomor 5, ada yang membaca ini? Nanti saya terjemahkan. Nah, belakang. Bismillah. Soal khamis, ma huwa al-ihsan fi al-ibadah? Jawab, al-ihsan huwa muraqabatu Allah Ta'ala fi al-ibadah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Nah, ini soal yang nomor 5. Ma huwal ihsan, apa itu yang paling baiknya dalam hal apa? Fil ibadah. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan ini pernah ditanya oleh malaikat Jibril kepada beliau. Mal Islam, Islam 5 perkara. Mal iman, iman 6 rukun. Iman pada Allah Ta'ala, iman sampai kepada hari akhir. Sekarang mal ihsan, apa itu paling puncaknya ibadah, paling baiknya ibadah? Ini dijawab di sini. Pertama dari ayat Al-Quran. Jadi ma huwa, apa itu dia, al-ihsanu paling baiknya
fil ibadati, ketika kita beribadah. Karena orang senang yang paling baiknya. Al-ihsanu huwa, yang namanya paling baiknya ibadah, muraqabatullahi, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi ketika apa? Fil ibadah. Dan bukan hanya merasa ibadah saja, semua pekerjaan kalau diawasi, ditunggu oleh orang yang menyuruh, agak bagus ya. Karena apa? Ketika ditunggu akan khawatir pekerja ini, jangan sampai dia kelihatan oleh orang menunggu salah. Tapi kalau pekerja itu tidak ada yang menunggu, dia santai. Ini sifatnya manusia, karena manusia merasa takut dilihat oleh manusia. Nah, kita merasa takut dilihat oleh Allah. Kalau kita beribadah ini landasannya karena merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, akan menjadi baik. Baik itu kita ketika sholat maupun yang lainnya. Karena yang mengawasi kita itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Maka Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Tapi kalau manusia mengawasi kita tidak bisa 24 jam, capek dia. Waktu tertentu ditinggalkan. Ketika ditinggalkan tidak bisa mengawasi. Namun yang mengawasi kita ibadah Allah, yang mana Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Nah, inilah paling baiknya ibadah. Kalau orang beribadah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, muraqabatullah, paling baiknya ibadah. Dengan dasar ayat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka, Allah yang melihat kamu, hina taqumu, ketika kamu berdiri sholat, wa taqallubaka, dan Allah melihat bolak-balikmu, fis sajidin, ketika mereka itu sujud. Alladzi yaraka, Allah yang melihat kamu, hai Nabi. Didahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebagai panutan. Hina taqumu, ketika kamu entah bangun sholat malam atau sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi Allah melihat kamu, hai Nabi. Dalam keadaan apa? Wa taqallubaka, ketika bolak-balikmu, ruku, sujud, tutup. Nah, inilah kalau orang itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, paling baiknya ibadah. Karena akan mendapatkan pahala dan ingin dipuji oleh Allah. Kita beribadah tidak boleh ingin dipuji manusia. Manusia tidak punya apa-apa. Kalau kita ingin dipuji oleh manusia, namanya riya. Yaitu yang ditakuti oleh beliau, inna akhwafa ma'alaikum asyirkul aswar. Yang saya khawatiri menimpa kepada umatku ini adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Ar-riya itu 3. 1, menampakkan dia, bukan menyembunyikan. Yang nomor 2, yang ditampakkan ini ibadah. Yang nomor 3, ingin dipuji oleh manusia. Dan berapa banyak orang yang beramal ingin mendapatkan penghargaan manusia. Keliru. Manusia punya apa? Orang beramal ingin mendapatkan pahala dari Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ayatnya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah, falyamal amalan salihah, hendaknya beramal amal yang soleh, amal yang sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah ketika beribadah. Pertama harus cocok dengan sunnah, yang nomor 2 harus ikhlas karena Allah. Nah, di sini ayat ini ditujukan kepada beliau dulu, karena beliau sebagai suri tauladan untuk kita. Dengan dasar ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu, hai umat Islam, suri tauladan, contoh yang paling baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari Al-Qur'an, wajibnya kita ibadah ini merasa dilihat oleh Allah. Karena Allah Ta'ala memuji hambanya dan menyanjung hambanya yang beribadah, dan hanya Allah Ta'ala yang bisa memenuhi permintaan kita.
Dalil dari hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini potongan dari hadis yaitu tentang masalah iman, tentang masalah Islam. Malaikat Jibril menanya kepada beliau dalam rangka untuk memberi pelajaran umatnya. Ditanya mal ihsan. Malaikat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah tahu kenapa malaikat menanya kepada beliau untuk memberi pelajaran umatnya yang belum tahu. Kalau jawabnya al-ihsan, ibadah yang paling baik. Kita itu punya rumah ingin rumah baik, punya kendaraan yang baik, makan ingin yang enak. Tidak ada manusia ingin jelek. Maka paling baiknya kebaikan ibadah. Karena walaupun makan enak hanya di lidah, masuk perut sudah selesai. Ya, kebaikan apapun sebentar, karena mataul dunya qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit, tapi kenikmatan ibadah kekal selamanya. Nah, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, apa ibadah yang paling bagus itu? Jawabnya anta budallah. Hendaknya kamu wahai Nabi beribadah kepada Allah. Jangan dituju beliau tapi untuk umatnya juga. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Nah, kalau kita pas sholat di depan kita itu Allah, tidak mungkin kita akan malas, tidak mungkin kita akan cepat, karena diawasi oleh Allah. Bayangkan, jangankan kita diawasi oleh Allah Ta'ala, pekerja kalau diawasi oleh mandornya lain. Nah, kalau mandornya tahu malas, di PHK. Ini faedahnya orang beramal jangan merasa diawasi oleh manusia, karena manusia tidak punya apa-apa mengawasi kita, tapi merasa diawasi Allah, karena Allah akan memberi pahala kepada kita. Ini menunjukkan keikhlasan orang beribadah. Dan bagaimana dia mau malas, bagaimana tidak mau beribadah, Allah Ta'ala mengetahui kita setiap saat. Ka'annaka tarahu, seolah kamu melihat Allah Ta'ala itu di depanmu. Fa'in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia ini, karena tidak ada kemampuan kita, maka fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Bukan hanya melihat, mana Allah akan memberi pahala kepada orang yang beribadah, dan Allah akan menghukum orang yang malas beribadah. Karena Allah Ta'ala wa huwas samiul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini hikmahnya. Jadi beribadah ini bukan hanya sholat, semua amalan ibadah, entah itu siam, entah itu orang baca Quran, entah itu orang berzikir, kalau merasa dia oleh Allah Ta'ala lebih tenang dia, karena dia berharap pahalanya dari Allah. Ini makna kapan orang itu ibadahnya dikatakan paling baik, ketika muraqabatullah, karena Allah berfirman inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala selalu mengintai dirimu, selalu mengawasi dirimu. Kalau ayat ini alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidi. Yang lain inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah selalu melihat dirimu. Nah, ini soal yang nomor 5 yang harus kita pahami berkenaan tentang haknya Allah yang harus kita penuhi. Kalau hak Allah Ta'ala kita penuhi, Allah Ta'ala akan membalas kita dengan surga. Tafadhal. Siapa yang baca? Nah, pelan-pelan bacanya. As-su'alus sadisu. Nah, sadisu mana yang ke-6 terus. Di atasnya belum dibaca. Yang merah itu. Anwa'ut tauhid wa fawaituhu. Diulang lagi. Anwa'ut tauhid wa
وفوائده. Nah, السؤال السادس: لماذا أرسل الله الرسل ar-rusula. الرسل Rusul. الجواب Tidak usah al-jawab, al-jawabu. الجواب أرسلهم للدعوة Lid-da'wati إلى عباده ibadatihi. ونفي الشرك عنه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Anibudullah. Pelan-pelan. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل. الطاغوت الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. Terus وقال صلى الله عليه وسلم: Allahumma shalli ala Muhammad. الأنبياء إخوة ودينهم واحد. متفق عليه. Baik. Setelah dibahas apa itu ibadah, sekarang macamnya ibadah. Anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Tauhid maknanya ibadah kita kepada Allah. Wa fawaituhu, dan apa faedahnya tauhid. Tauhid maknanya beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Sekarang bicara macamnya tauhid. Macamnya tauhid kita kepada Allah. Kemudian faedahnya apa kita ini bertauhid kepada Allah? Faedahnya apa kita ini beribadah kepada Allah? Karena beribadah kepada Allah maknanya yuwahidullah. Soal yang nomor 6, as-su'alus sadisu. Limadza arsalallahu rusula? Limadza, mengapa? Arsala, mengutus. Siapa mengutus itu? Allah. Ar-rusula, beberapa utusan. Mengapa Allah Ta'ala mengutus para utusan? Ini perlu ada jawaban. Ya, tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan manusia tanpa tujuan. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengutus utusan tanpa tujuan. Jawabnya al-jawabus sadisu, jawab daripada pertanyaan nomor 6. Arsalahum, Allah mengutus mereka. Mereka ini siapa? Ar-Rasul. Lid-da'wati, agar mendakwai. Mendakwai itu kalau bahasa kita apa? Menyuruh. Jadi Allah Ta'ala mengutus mereka agar menyuruh utusan ini ila ibadatihi, kepada ibadah. Winya kepada siapa? Allah. Bukan ibadah kepada Nabi, tapi beribadah kepada Allah. Ini bantahan orang-orang yang manggil Nabi. Kita panggil Allah ya Rabbi. Tidak boleh kita manggil ya Nabi, karena beliau telah meninggal dunia. Jadi tujuan diutusnya para utusan, satu, agar mengajak manusia beribadah kepada Allah, bukan beribadah pada Nabi. Yang nomor 2, wa nafya syirki anhu. Wa nafya, dan menghilangkan, meniadakan atau menyingkirkan syirik, menyekutukan anhu, kepada Allah. Ini tujuan diutusnya para utusan. Kalau ini utusan tujuannya seperti itu, kita ini ikut siapa? Di antara manusia yang kita ikuti siapa? Rasulullah. Berarti kita ini kalau mengikuti beliau harus mengajak manusia, mengajak keluarga kita, anak kita untuk beribadah kepada Allah. Dan juga harus menjauhkan keluarga kita dari macam-macam syirik. Nah, sekarang makna ibadah itu apa? Ibadah bukan hanya sholat. Kemarin telah dijelaskan, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardau minal aqwali wal af'al. Nah,
Nah, ini yang dimaksudkan ibadah. Melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala yang wajib atau yang sunnah dan meninggalkan semua larangannya. Jadi semua yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bicara kita, amal kita, duduk kita, sujud kita, itu namanya ibadah. Makanya ibadah ini harus memakai dalil, karena yang memerintah ibadah itu Allah. Dan Allah merintah kita ibadah ada caranya. Sholat subuh lain dengan sholat maghrib. Ini makna, yaitu tujuan Allah Ta'ala mengutus utusan. Nah, kita pun juga begitu, karena kita harus mengikuti jejak beliau. Bagaimana minimalnya kita bisa mendakwai di rumah tangga kita, membangun di keluarga kita untuk sholat, mengajak keluarga kita untuk berinfak, mengajak untuk siam, mengajak untuk membaca Al-Quran, karena itu bagian daripada ibadah. Dan semua bentuk syirik kalau di rumah itu ada, yaitu kerisnya dibuang, ada tumbal-tumbal azimat dibakar. Karena apa? Ini tujuan pokok Allah Ta'ala mengutus utusannya. Nah, ini mana dalilnya? Allah Ta'ala mengutus utusannya agar mengajak kita beribadah kepada Allah dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Dalilnya dari surat An-Nahl al-ayat as-sadisa wa salasun, as-sadisa 6 wa salasun 30, dari surat An-Nahl. Nah, ini misi, tugas, kewajiban beliau yang harus diikuti oleh umatnya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad, dan sungguh, ba'asna, kami itu Allah, sungguh kami mengutus, fi kulli ummatin, untuk setiap umat, rasulan, seorang utusan. Ya, jadi tidak ada umat yang tidak diutus oleh Allah Ta'ala utusan. Semuanya ada utusan. Cuma utusan yang disebut di dalam Quran dan hadis berapa? 25. Itu yang disebut. Tetapi utusan banyak. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaihi. Itu ayatnya. Sungguh Allah Ta'ala telah memberitahukan kepadamu, sebagian ada nabi yang kami ceritakan kepadamu wahai nabi, dan ada utusan yang kami tidak menyebutkan kepada dirimu. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaihi. Surat apa itu? Nah, ini saya ini lupa suratnya, tapi hafal ayatnya. Ya, nah, jadi biar kita tahu bahwa utusan itu jumlahnya bukan hanya 25, ternyata lebih daripada itu. Dan ya, ini orang punya HP, kalau ada Android Quran bagus. Iya, surat Ghafir nanti dulu ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Coba siapa yang mengartikan ini? Yang namanya belajar, kita harus tahu dalilnya. Ditulis surat Ghafir ya. Surat Ghafir bisa juga surat Mukmin. Dinamakan Ghafir karena Allah mengampuni, atau surat Mukmin, bukan Al-Mu'minun, surat Mukmin atau Ghafir. Ayat nomor 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wal ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Nah, ya, membaca ayatnya satu huruf dapat 10. Yo, cari rezeki itu repot, cari pahala mudah. Siapa yang baca ini? Baca ayatnya dulu, lalu nanti membaca artinya supaya kita paham. Bagi yang ditulis saja di Al-Ghafir atau Mukmin ayat 78. Siapa yang membaca ini? Ya, enggak ada. Ada.
وما كان لرسول ayat tiana. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Nah, artikan. Walaqad arsalna, dan sungguh telah kami utus rusulan para rasul min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada utusan. Terus Minhum, dan di antara mereka man qasasna 'alaika, telah kami ceritakan kepadamu. Nah. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka pula ada yang belum kami ceritakan kepadamu. jadi utusan Allah bukan hanya 25. Ada yang kami ceritakan kepada wahai Nabi, ada yang tidak kami ceritakan. Itu makna ayat, yaitu fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat ada satu utusan, padahal kita tidak tahu. Dan umat ini jumlahnya banyak sekali. Terus Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan suatu ayat atau mukjizat kecuali atas izin Allah. nah, jadi tidak seorang pun dari utusan yang kan bisa mendatangkan mukjizat atau bukti yang nyata kecuali dengan izin Allah. Terus Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalika al-mubtilun. Apabila telah datang perkara Allah atau keputusan Allah, maka itu diputuskan secara hak dan rugi orang-orang yang berpegang kepada kebatilan. Nah, jadi ini dalil bahwa utusan Allah bukan 25, tetapi lebih daripada itu. Cuma yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kalau kita gabungkan dengan hadis 25. Nah, sekarang kita kembali kepada ayatnya. Walaqad ba'asna, dan sungguh kami yaitu Allah telah mengutus fi kulli ummah, setiap umat diutus seorang utusan rasulan, itu mufrad, seorang utusan. Nah, apa pekerjaannya seorang utusan ini? Apa suruh cari duit atau dibiarkan umatnya? Bukan. Pertama, ani'budullah, agar utusan ini mengajak manusia beribadah kepada Allah, agar mereka itu umat, agar mereka itu beribadah kepada Allah. Satu. Yang nomor dua, wastanibut taghuta, dan menjauhi peribadatan selain Allah. Selain Allah kalau disembah itu namanya taghut. Bermakna taghut itu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Itu mana taghut? Ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Yang disembah selain Allah dan yang disembah itu ridha. Kalau yang disembah tidak ridha, seperti seorang nabi tidak ridha, tidak dinamakan taghut. Malaikat tidak ridha. Itu makna taghut. Tapi dijelaskan di sini oleh Syekh Jamil Zainu ada makna yang lain, tapi taghut itu maknanya ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Makhluk yang disembah selain Allah dan makhluk itu ridha. Kalau tidak ridha tidak dimakan taghut. Ya, ini kita sudah tahu dengan surat An-Nahl 36, tugas utama, beban yang Allah Ta'ala bebankan kepada para utusan, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, agar tunduk peraturannya kepada Allah, dan agar pula mengamalkan perintahnya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang nomor dua, agar menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Makanya isinya dakwah para anbiya mesti itu, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita sebagai seorang dai, yang menyampaikan hak di mana saja kita berdakwah, kita mendakwai anak didik kita, mendakwai rumah tangga kita, mendakwai masyarakat ini, ajak manusia beribadah kepada Allah, ajak dan larang manusia jangan mengamalkan syirik, jangan mengamalkan bid'ah, jangan mengamalkan kemaksiatan.
Inilah misi dakwah. Makanya Allah Ta'ala menolong para anbiya ketika dakwanya jujur seperti yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, ketika beliau diperintahkan seperti ini, kita pun sebagai umatnya wajib mengikuti atau ittiba kepada Rasulnya. Sekarang makna tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Jamil Zainu hafizahullah ta'ala. At-tauhutu asyaitanu, setan. Ada mana tauhid setan? Ada ia menyeru atau yang mengajak ila ibadati ghairillah, beribadah kepada selain Allah, itu namanya tauhid. Ada orang yang mengajak menyembah batu, tauhid dia. Mengajak menyembah, yaitu menyembah air, tauhid dia. Menyembah kepada pohon-pohon, mengeramatkan tauhid. Karena makna tauhid tadi ma'ubida min dunillahi wa huwa radin, yang diibadai selain Allah dan dia ridha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ikhwatun. Semua nabi itu saudara. Saudara dalam apa? Saudara dalam akidah. Saudara di dalam memerintahkan yang baik. Saudara di dalam membendung kemungkaran. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi makanya tidak ada perselisihan utusan dengan utusan, karena semuanya sumbernya dari Allah. Dan semua utusan mengajak kepada tauhid dan memberantas syirik, dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak masuk Nabi Adam? Nabi Adam diutus oleh Allah Ta'ala untuk orang yang sudah tunduk pada Allah, beribadah kepada Allah. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh baru timbul kesyirikan-kesyirikan, mengkultuskan orang-orang yang alim setelah mati diminta-mintai. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, wa qalu la tadarunna aliyatakum, ini umatnya, wala tadarunna watta wala suwa'a wala ya'usa wa ya'uqa wa nasra. Maka ketika Nabi Nuh mendakwai mereka orang tokoh-tokoh orang musyrik ini, kamu jangan dengarkan Nuh itu, tetap kamu tundui, kamu minta kepada Ya'us dan seterusnya. Itu dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Dan 950 tahun. Walam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Allah, saya berdakwah selama 950 tahun ini bukan bertambah, mereka ikut saya tapi tambah lari. Tetapi Allah Ta'ala menguji Nabi Nuh alaihissalam, dipuji karena kesabarannya. 950 tahun berdakwah, walam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata seruan kami wahai Allah tidak menambahkan mereka untuk kembali tauhid, malah tambah lari. Tapi Allah Ta'ala tidak mencela, tidak marah kepada Nabi Nuh, karena kewajiban kita, wa ma'alina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan berita. Yang nomor 2, wa dinuhum wahid, dan agamanya para anbiya itu satu. Apa itu agamanya? Islam, tauhid. Agamanya tauhid. Karena Islam itu maknanya al-istislam, menyerah diri, berserah diri kepada Allah. Nah, kalau para nabi menjadi orang bersaudara dalam dakwah tauhid, Allah mensifati orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Itu surat Hujurat ayat berapa? 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu saudara, saudaranya seiman, bukan saudara sekerabat, bukan saudara sebangsa, tapi saudara seiman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, bukan bertengkar. Ya, masal dalam satu hadis, masalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza staka min wa adwun tada'a sairul jasadi bisahri wal humah. Perumpamaan orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain itu seperti satu jasad dalam kecintaannya, fi tawatihim,
wa tarahim dan dalam kasih sayangnya, wa ta'atufim dalam lembutnya, subhanallah. Tapi manusia banyak menyelisih dengan saudaranya, tengkar musuh dengan orang kafir jadikan teman. Karena apa? Karena kebodohannya. Makanya kita ini harus menuntut ilmu. Lihat para sahabat ketika menuntut ilmu tidak bertengkar mereka. Para ulama sekarang menuntut ilmu tenang hidupnya, tidak semisal orang yang jahil atau yang bodoh. Ya, jadi ini harus kita pahami. Allah mengutus utusannya supaya mengajak umatnya beribadah kepada Allah dan memberantas kesyirikan. Dan di antara paling besarnya yaitu yang mengganggu kita adalah tauhid. Syaitan yang mengajak beribadah kepada Allah. Dan syaitan ada dua. Mana dalilnya? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Cuma setan jin yang lebih bahaya, karena kalau sudah setan jin itu masuk ke tubuhnya orang yang hasud dan alim, bahaya. Kalau setan maksudnya sih kelihatan, cuma kita tidak boleh memanggil orang itu setan. Ya kita panggil manusia. Cuma wataknya, karena asyaiton itu artinya satona al-ba'idu anil haq. Itu mana satona? Dia dalam kamus itu. Al-ba'idu anil haq, yang jauh dari kebenaran. Nah, lanjutkan siapa yang baca ini? Ya, pelan-pelan membaca. As-su'alus sabi'. Nah, Ma huwa tauhidur rabbi? Al-jawabu tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. Anta rabbus samawati wal ardh. Muttafaqun alaihi. Nah, sekarang setelah kita faham bahwa Allah Ta'ala mengutus utusannya agar kita itu beribadah kepada Allah, sekarang makna tauhid itu apa? Ya, kalau menurut bahasa tauhid dari wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan, menyendirikan hanya satu, tidak boleh mencampuri dua atau tiga. Itu menurut bahasa. Sedangkan makna tauhid ini ma huwa tauhidur rabbi. Apa itu tauhid rububiyah? Rabbun itu dari kata rububiyah. Ya. Apa itu tauhid rabb? Jawabnya tauhid rububiyah itu bi af'alihi, mengisahkan Allah Ta'ala dengan pekerjaannya, bahwa hanya Allah Ta'ala yang berbuat. Ketika Allah berbuat, tidak satu pun makhluk, jin, malaikat, manusia yang bisa meniru perbuatan Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Yang menciptakan langit bumi Allah, menurunkan hujan Allah, gunung meletus Allah, banjir Allah. Tidak ada manusia bisa menolak banjir. Tidak ada manusia bisa mengerem gunung itu meletus. Tidak ada manusia yang bisa menurunkan hujan. Tidak ada manusia bisa menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari. Ini namanya tauhidul af'al. Hanya Allah yang berbuat. Kal khalqi, seperti menciptakan. Makna menciptakan itu mewujudkan suatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya al-khalqu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi. Wat tadbiri, dan yang mengatur. Yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang mengurusi rezekinya Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak dibantu oleh malaikatnya, tidak dibantu oleh makhluk. Qul huwallahu ahad. Dan ini kebesaran, padahal kita lihat macamnya manusia itu banyak, macamnya rumput banyak, macamnya hewan banyak. Semuanya yang mengatur hanya Allah. Ya. Yudabbirus samawati wal arda. Allah yang mengatur langit dan bumi. Ini menunjukkan yaitu tauhidur rububiyah.
Jadi makna Rabbun itu macamnya banyak. Satu, yang memiliki. Rabbul mal, yang memiliki duit. Kalau Rabbus samawati, yang memiliki langit dan bumi, termasuk memiliki kita. Kita ini bukan milik kita sendiri. Kita itu yang memiliki ya Allah. Makanya ketika kita sakit harus sakit. Ketika kita mati harus mati. Yang nomor dua, Ar-Rabbu bermakna khalaqa, menciptakan. Ya. Kemudian nomor tiga, Rabbu bermakna Al-Malik. Malik itu tadi sudah memiliki, yang mengatur, yudabbir. Yang nomor empat, mana Rabbu Ar-Raziqu, yang beri rezeki. Ya. Walaupun di sini dikatakan dua, tapi dia mengatakan wa ghairihima, dan selain makna al-khalqi wat tadbir. Khalaqas samawati yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi. Yudabbir maknanya Allah yang mengatur. Dan juga yang memiliki maliki yaumiddin, yang beri razak wa yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Ini makna tauhidur rububiyah. Kita meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang beri rezeki, hanya Allah Ta'ala yang mengurusi kita semua dan makhluk yang lainnya. Mengapa kita tidak beribadah? Beribadah kita kepada Allah. Bayangkan, adakah manusia bisa membuat semut? Tidak ada. Semut paling kecil ya. Adakah manusia bisa membuat nyamuk? Makanya Allah Ta'ala tidak malu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberi contoh, membuat percontohan, yaitu seperti ba'udah. Apa ba'udah itu? Nyamuk. Bayangkan, nyamuk itu bukan dari besi, bisa nyedot kita, darah kita diambil dan sampai keluar merah. Tapi kalau nyamuk ini kita pegang, kita tusukkan ke kulit kita, mati. Nah, siapa yang bisa membuat sedot? Allah. Padahal itu bukan jarum. Ya. Dan bagaimana sebesar apa paru-parunya, bagaimana pembuluh darahnya, dan bagaimana telurnya dia. Nah, ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Ketika Allah Ta'ala menghendaki malam, tidak ada yang bisa merubah malam menjadi siang. Ketika Allah Ta'ala menghendaki tidak hujan, tidak ada makhluk yang bisa mendatangkan hujan. Ini namanya tauhid rububiyah. Dan Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena yang mengatur, memiliki, yang berizki semua alam semesta. Ini makna tauhidur rububiyah. Artinya tauhiduhu, kita mengisahkan Allah bi af'alihi, hanya Allah Ta'ala yang bisa berbuat. Kal khalqi, seperti menciptakan, wat tadbiri, seperti mengatur, war raziki, seperti yang beri rezeki, nah, wal maliki, seperti yang memiliki, dan yang lainnya. Qala ta'ala, ini dalilnya. Mana dalilnya bahwa tauhid itu dibagi menjadi tiga? Di antara tauhid rububiyah dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat mana jadi pembahasan ini? Rabbi, alhamdulillah, segala puji lillahnya untuk Allah. Kenapa? Kok kita hanya muji kepada Allah, tidak muji malaikat, tidak memuji yang lainnya? Karena Allah Ta'ala Rabbi yang mengatur, Rabbi yang memiliki, ya, Rabbi yang memberi rezeki, al-alamina, semua alam. Alam itu selain Allah Ta'ala dinamakan alam. Allah al-Khaliq, selainnya adalah makhluk al-alam. Dan tentu alam di atas, alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam hewan, maka namanya makhluk. Dan Allah Ta'ala yang membuat, yang menanggung rezekinya, yang mengatur, yang memiliki alam ini semuanya. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, anta engkau ya Allah, Rabbus samawati, yang menciptakan langit, yang memiliki langit, yang mengatur langit. Bayangkan, langit ini tidak ada tiangnya, ya, tidak ada tiang-tiangnya seperti bangunan kita.
sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman. Siapa yang hafal? Surat Luqman yang pertama itu barisan pertama. Khalaqas samawati bi ghairi amatin tarawna. Allah menciptakan langit-langit berlapis 7 bi ghairi amatin, tanpa tiang-tiang kamu wahai manusia melihatnya. Subhanallah. Tidak ada manusia membuat bangunan tanpa tiang. Ya, harus ada tiangnya dan harus di bumi. Tidak ada manusia bisa membangun rumah di tengah udara. Dan betul. Tapi Allah menciptakan langit tanpa pasak, tanpa tiang. Dan kita melihat tidak ada langit itu ada tiang-tiangnya. Nah, ini menunjukkan keesaan Allah. Apapun manusia punya kepandian ilmu apapun, iptek yang lainnya tidak bisa membuat semut. Digigit semut tapi tidak bisa membuat semut. Bagaimana membuat langit dan bumi? Khalaqas samawati wal arda bi ghairi amatin tarawna. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada tiangnya. Nah, wal ardi dan bumi itu berlapis 7. Yang kita tempat ini yang pertama. Dalam lapis 7 kita tidak pernah masuk. Langit yang kita lihat itu yaitu paling rendah. Yang paling atas sendiri ada lagi. Padahal jarak antara langit dengan langit itu antara jaraknya bumi dengan langit. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Baik, lanjutkan. Siapa yang baca? Ya, ketika dia pelan-pelan baca bismillah dulu, terus qala Syekh hafizahullah. Bismillah, bismillah. Iya. As-su'alul tsaminu ma tauhidul ilahi al-jawabu wa ifraduhu bil ibadati kad-du'ai wadh-dhabhi wan-nadhri. Qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari ila ayyi wahidullah. Nah, tadi dijelaskan apa itu tauhid rububiyah. Jawabnya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang menanggung kebutuhan makhluk itu. Itu makna tauhiduhu bi af'alihi. Yang nomor 2 ma wa tauhidul ilahi. Ini tauhid yang pokok yang banyak diingkari oleh manusia. Kalau tauhid rububiyah diimani. Ketika Allah Ta'ala menyuruh nabinya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Nabi mau menanya orang bangsa Quraisy yang membuat patung-patung itu, tanya, siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Wala in sa'altahum khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mesti mereka jawab Allah karena dia tidak bisa, karena patung tidak bisa membuatnya. Dan ini menunjukkan orang kafir pun meyakini adanya Allah. Adapun Fir'aun menyembunyikan dirinya. Ya. Tetapi kecolongan pula, yaitu menyuruh orang-orangnya ibnilihi surha. Buatkan aku ini tangga yang tinggi. La'alli abluhul asbab. Barangkali saya bisa naik ke atas. Asbabas samawati, tangga-tangga aku mau melihat langit. Ternyata Fir'aun tidak menyuruh suruh menggali tanah, tapi suruh membuat tangga, dan sudah dibuat itu namanya yaitu piramid. Ya. Piramid itu di Iskandaria sana, di Mesir, negeri Mesir. Itu menunjukkan fitrah manusia, Allah itu ada di atas. Orang bisu, anak yang bisu, orang bisu itu dia bisa bicara, tidak bisa mendengar, ditanya siapa? Subhanallah.
berisyarat ke atas, padahal tidak mendengar dan tidak bisa bicara. Tapi Allah beri fitrah ketika ditanya siapa menciptakan dunia. Nah, ini menunjukkan setiap manusia mengerti bahwa Allah Ta'ala di atas, walaupun belum bisa melihat di dunia. Sekarang ma huwa tauhidul ilah. Apa itu tauhid ibadah? Ilah itu maknanya al-ma'lu, ma'bud. Kalau tadi tauhidur rububiyah. Ma huwa tauhidul ilahiyah, tauhidul ibadati. Yang dimaksudkan tauhid ibadah itu apa? Baik, kita dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Kita lanjutkan. Huwa yaitu tauhidul ubudiyah atau tauhidul uluhiyah itu sama, atau tauhidul ibadah. Tauhid ibadah itu ifraduhu, mengisahkan Allah, menyendirikan hanya kepada Allah. Bil ibadati, dengan ibadah. Maknanya ibadah kita hanya pada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah itu tauhid uluhiyah. Yang menciptakan segala sesuatu Allah itu namanya tauhid rububiyah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena segala sesuatu itu yang Allah Ta'ala menciptakan. Yang memberi rezeki kita Allah, yang memberi kesehatan kita Allah. Bagaimana kita tidak ibadah kepada Allah? Contohnya apa? Kadu'ai, seperti doa. Apa yang doa itu? Permohonan kita kepada Allah, dari yang bawah kepada atas. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Kita tidak boleh berdoa kepada makhluk. Wadzabhi, dan menyembelih. Mana dalilnya kalau menyembelih itu termasuk tauhid ibadah? Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Wan nadri, apa ini nadar? Nadar itu perjanjian dia kepada Allah. Kalau saya nanti rumah saya terjual, saya akan berinfak sekian. Kalau saya sembuh, saya akan berinfak sekian. Itu namanya nadar. Dan Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang ahli surga itu ketika di dunia menunaikan nadarnya, tetapi nadar taat. Man nadara fi taatillah falyufi. Siapa yang nadar kepada Allah, tunaikan. Wa man nadara fi maksiatillah fala ya'sihi. Siapa yang nadar maksiat tidak boleh kita laksanakan. Termasuk ibadah at-tawakkul. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkal. Itu termasuk tauhid apa? Ibadah. Ada lagi termasuk ibadah senang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Termasuk ibadah khauf, fala takhafuhum wa khafuni. Banyak macamnya ibadah. Namun di sini dijelaskan contohnya doa menyembelih termasuk sholat, ya. Kita berzikir, baca Al-Quran, itu termasuk ibadah kita kepada Allah. Itu harus ikhlas karena Allah.
Dalilnya qala Allah Ta'ala wa ilahukum, dan ilahmu, ilah itu maknanya ma'budukum, yang kamu sembah, yang kamu tunduk itu ilahun wahidun, ilah satu. Siapa itu? Allah. Karena memang Allah satu, qul huwallahu ahad. Dan Allah itu dari kalimat alif lam kemudian ilah. Ya, al-ma'luh, yang diibadati hanya satu. La ilaha, tidak ada ilah yang hak untuk kita ibadahi illa huwa, kecuali Allah. Dia itu namanya Allah. Ar-Rahmanu, zat yang belas kasihan, luas rahmatnya. Ar-Rahimu, yang tidak pernah putus rahmatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, falyakun, hendaklah ada, awala, pertama kali, hendaklah ada yang awal, ma tad'uhum, yang kamu seru mereka ini. Hendaknya pertama kali yang kita seru mereka ini, ilaihi, atas seruan itu, syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi kecuali Allah. Ini namanya dakwah. Sebelum kita dakwah mengajak orang sholat, dakwah tauhid dulu. Karena kalau orang itu sudah bertauhid pada Allah, mudah untuk diperintahkan. Makanya rukun Islam yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Ini menunjukkan ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu tentang Allah dulu, baru ilmu tentang Nabi kita, baru ilmu tentang din kita. Itu namanya usulus salasa, 3 landasan utama. Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengambil dari pertanyaan ahli kubur. Man rabbuka, siapa penciptamu, itu namanya Khalik. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ini yang wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari, ila ayyuwahhidullah, agar mereka itu mengisahkan Allah. Ini ceritanya ketika Rasulullah SAW mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Maka beliau berpesan, padahal sendirian itu, dari kota Mekah ke Yaman sendirian, tidak naik pesawat, naik unta. Yang dihadapi orang-orang ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai ayyuakhidullah. Hei Mu'ad, pertama kali dakwah yang kamu harus sampaikan pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani di Yaman itu tauhid dulu. Baru setelah itu sholat, baru setelah itu zakat. Ini dakwah. Walaupun kita bukan mendakwai orang lain, mendakwai anak pun juga begitu. Pelajaran apapun tauhid dulu, kenalkan. Aina Allah, di mana Allah? Di atas aras. Siapa yang menciptakan kita? Makanya perlu kalau bisa kitab ini, nah ya, dibacakan dan dijadikan kurikulum, terutama untuk yaitu SMP, ya sedikit banyak sudah bisa membaca, dan kalau bisa dihafalkan bagus sekali karena ringkas sekali. Nah, kemudian yang nomor soalut tasik, soal yang nomor 9, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'i. Apa dia itu tauhid, mengisahkan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-namanya. Ada berapa macam tauhid ini? 3. Dari mana pengambilannya? Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid apa? Asma wa sifat. Maliki yaumiddin, tauhid asma wa sifat. Terus iyyaka na'budu, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Qul a'udzu bi rabbin nas, tauhid apa? Rububiyah. Malikin nas, asma wa sifat. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. Orang yang mengatakan mana dalilnya tauhid dibagi menjadi 3, dari awal surat Fatihah, dari akhir surat.
yaitu An-Nas. Nah, jawabnya apa itu tauhid sifatillah dan asma'nya? Bagaimana kita mentauhidkan nama Allah dan sifatnya? Huwa, yaitu isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi, menetapkan apa yang Allah sifatkan. Bihi itu kembali ma tadi, nafsahu kepada dirinya, fi kitabihi di dalam kitabnya. Apa itu kitabnya ini? Quran. Jadi kita tetapkan nama Allah dan sifatnya yang ada dalam Al-Quran, karena ini urusan gaib. Tidak boleh Allah dikatakan Gusti, Pangeran. Itu bahasa apa pangeran? Gusti bukan bahasa Arab, ya. Sifat Allah, ya. Al-Ahad, As-Samad, Al-Qahar, Al-Jabbar, itu nama sifatnya dan juga namanya. Awasofahu, atau yang mensifati Allah Ta'ala ini Rasuluhu, utusannya. Fi ahadisihi sahihati, di dalam hadisnya yang sahih. Alal haqiqati, kita yakini, kita tetapkan dengan sebenarnya, bukan majazi, tapi betul-betul Allah memiliki sifat. Jadi kita menetapkan nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran. Kita menetapkan nama dan sifat yang ada di dalam hadis yang sahih. Tidak boleh kita tetapkan nama itu dari prinsip kita, dari akal kita, tidak boleh, karena itu urusan gaib. Yang nomor 2, bila takwil, jangan dipalingkan maknanya. Takwil maknanya tahrif. Kalau takwil menurut yang aku itu tabyin, ya. Bila takwilnya jangan dipalingkan maknanya. Jangan sampai katakan apa itu bahwa istawa dikatakan istaula, menguasai, tidak boleh. Istawa bina ala wartafa, Allah Ta'ala tempat yang tinggi. Wala tafwid, dan jangan dipalingkan maknanya. Takwil tadi dipalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang tidak benar. Wala tafwid, dan jangan ditolak, jangan disingkirkan, itu namanya tafwid. Oh, Allah kok yuhibbu, Allah kok marah. Ya memang Allah Ta'ala mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah marah. Cuma Allah marah tidak sama dengan marah kita. Wala tamsil, dan jangan disamakan. Karena kita saja, tangan kita lain dengan tangan anak kita, lain dengan tangan saudara kita. Allah punya tangan, tapi jangan disamakan makhluknya. Wala taktil, dan jangan dibuang, jangan ditiadakan. Karena Allah menjelaskan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan menyebut nama itu. Ya Ar-Razzaq farzuqni, wa ya Al-Wahhab fahabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya. Jadi kita kalau memohon kepada Allah, sebut namanya dan sebut sifatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Nah, kita akan berlindung juga begitu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu billahi, dengan nama Allah. Kal istiwa, seperti istiwa. Istiwa itu kalau bahasa Indonesia diartikan apa? Bersemayam salah. Itu banyak ayat itu diartikan bersemayam, tidak boleh. Istiwa itu banyak ala wartafa'a, di atas. Diartikan bersemayam itu salah, itu namanya takwil. Ya. Wan nuzul, dan turun, Allah Ta'ala turun, tapi tidak sama dengan turun kita. Ada suatu hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, tapi kita tidak tahu turunnya. Tapi di mana Allah? Allah di atas arsy. Turun, ya turun, tapi Allah di atas arsy. Wal yadi, dan tangan, Allah punya tangan. Bal yadahu mabsuutatan, tetapi tangan Allah keduanya membentang. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Ta'ala terbelenggu, tapi Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan,
punya tangan. Wa ghairiha, termasuk yang lainnya Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Artinya yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kita sebut, yang tidak ada tidak kita menyebut. Mimma yaliku bikamalihi, yang menunjukkan sempurnanya Allah. Kalau sifat kita sifat kurang, mendengar dekat, mendengar jauh tidak bisa. Allah mendengar semua makhluknya, Allah melihat semua makhluknya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un. Tidaklah ada yang menyerupai Allah, yang menyamai Allah. Syai'un, sesuatu. Ini menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat. Karena tidak ada yang menyamai. Kita punya sifat, tapi sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluknya. Sebagaimana sifat hewan tidak sama dengan sifatnya pohon. Anak kecil sifatnya tidak sama dengan dewasa. Bagaimana sifat Allah disamakan dengan sifatnya makhluk? Nah, wa huwas samiul basir. Wa huwa, dan Allah as-sami'u, maha mendengar. Ini namanya as-sami', sifatnya yasma', mendengar semua suara hambanya. Al-basir itu namanya, sifatnya dzul basrah, memiliki yaitu penglihatan, maknanya melihat. Disebutkan di dalam surat Asy-Syura. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullah. Ini apa namanya yanzilullah ini? Allah Ta'ala turun. Berarti apa ini? Sifatnya turun. Ya. Fi kulli lailatin, setiap malam. Dalam satu hadis fi sulusil lail, sepertiga malam terakhir. Ila sama'id dunya. Sama'id dunya itu paling dekat ini. Padahal langit itu 7 lapis, sab'a samawatin tibaqa. Cuma kita tidak tahu turunnya. Tapi ini hadis ya Allah Ta'ala turun, dan siapa yang minta Allah akan mengabulkan. Ini supaya kita bisa bangun malam, terutama sepertiga malam, bangun sholat ya, kita para santri dan juga satidnya supaya membanguni. Sebagaimana beliau membanguni istrinya, bahkan membanguni menantunya sahabat Ali, diketuk rumahnya, padahal sudah rumah sendiri-sendiri, tapi karena beliau ingin keluarganya menjadi baik semuanya. Yanzilu nuzulan, Allah Ta'ala turun, yaliku bijalali, yang sesuai dengan ketinggian Allah. Karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi turunnya Allah tidak sama dengan turun kita. Seperti turunnya hujan tidak sama dengan turunnya orang dari mobil. Turunnya jabatan, turunnya gaji sama, lain. Karena kalimat turun. Ini gajinya sudah turun, bukan nelpok dari langit. Nah, ya. Jadi makna turun ini banyak. Kalau sudah ini turun hujan, lain dengan turunnya gaji. Turunnya Allah lain dengan turunnya makhluk. Yang jelas turun kita sudah paham. La yusbihu ahadan, tidaklah menyerupai siapapun satupun min makhlukatihi, dari makhluknya. Karena Allah berfirman apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Begitulah para pendengar yang mulia, yaitu sampai pada soal nomor 9, dan ini semuanya menyangkut masalah tauhid ya, agar kita betul-betul menjadi orang muwahhidin, sehingga kapanpun kita meninggal dunia, kita meninggal dunia di atas tauhid. Barangkali ada yang ditanyakan, 1, 2 silakan. Ya. Ya sekarang malah kalau anak TK bisa tanya, yang siapa menciptakan langit? Nah, gitu. Nanti tanya siapa menciptakan tanaman, dia akan jawab. Kalau manusia tidak bisa. Jadi dan apa itu dalam satu keterangan oleh sahabat Ali, khattisun nasa bima ya'rifunahu. Ceritakanlah kamu kepada manusia sesuai dengan pengetahuan mereka. Kalau kita
berangkat ke yaitu tukang apa itu petani gampang, tanya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ini loh tanaman, apakah kamu yang menumbuhkan atau Allah yang menumbuhkan? Kita yaitu kepada dokter bidang bedah, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamu yang bisa menciptakan manusia yang ada di dalam rahim wanitanya, apakah Allah yang menciptakan? Jadi kita bisa menanya anak, tentunya sekiranya anak itu faham. Jadi haddisun nasa bima ya'rifu, ceritakan kamu kepada manusia sekiranya mereka mengerti. Bukankah Rasulullah SAW menanya, ya gulam, ya wahai anak kecil, apa selanjutnya? Gimana? Samillah, bacalah bismillah kalau makan. Ya gulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan dan makan yang di depanmu. Ya. Ada lagi ya gulam. Apalagi dalam bentuk hadis itu pendidikan beliau. Banyak pertanyaan-pertanyaan beliau sampaikan kepada anak kecil dalam rangka pendidikan tauhid. Is'alillah, mohonlah kepada Allah Ta'ala. Ya, bukan disuruh meminta kepada yang lain. Is'alillah, mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan beliau. Antum bisa kembali pada kitab Tarbiyatul Aulad. Itu akan dijelaskan bagaimana cara mendidik anak. Jadi mendidik anak ini bukan kita macam-macam suruh nyanyi segala, tidak. Tapi dikasih tauhid, dan tidak mengapa dihafalkan tauhid itu. Karena anak itu lebih cekat hafalannya. Dan kalau perlu hafalan itu ganti-ganti. Ya. Makanya kalau anak masih kecil itu mudah mencerna di pikiran dan mudah cepat hafal karena dia belum dewasa, pikirannya masih 1-2 ya. Tapi kalau sudah lanjut tua ini kekurangan segala sesuatu, daya ingatannya kurang. Apalagi kalau orang itu sudah lanjut usia, pikunnya datang, lupa. Kalau anak masih cekat dia. Baik, begitulah yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.